Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin, dan menyertai saudara juga. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukuri Allah, Allah yang kami sembah, yang kami kenal hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, di mana kami mampu menjalani hari-hari kami dan kami melewati masa sulit-sulit kami, maupun duka maupun susah maupun senang kami lalui bersama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami beribadah, dan ibadah yang kali ini juga Tuhan, kami lakukan di rumah kami masing-masing oleh karena virus yang terus dan masih berada di dalam dunia ini masih mengelilingi kami. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan melindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari virus itu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan maupun yang sudah kami naikkan, semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa. Menghadap tahta Bapa.
dengan bahagia penuh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Jemaat sekalian, mari kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dosa-dosa kita dengan mengingat firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia. Lepaskan hamba-Mu. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita. Firman pengarahan pada hari ini sesuai dengan almanak gereja terambil dari Hakim-Hakim 10 Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16.
Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan melakukan hari tiap hari. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dalam persekutuan gereja skala abad, kita mengakui iman kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan
firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita bersatu dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur dengan keadaan kami hari-hari ini kami alami ya Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah tekanan, dan di tengah-tengah Tuhan pergumulan oleh karena kami harus mengisolasi diri kembali dengan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang pada saat hari ini Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menguduskan setiap ibadah mereka. Biarlah setiap pujian, setiap nyanyian, setiap doa, setiap pembacaan firman Tuhan, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka dilawat oleh Tuhan, sehingga setiap mereka Tuhan beroleh kemurahan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan hari Minggu ini Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah dengan anugerah bagi umat-Mu Tuhan, yang menantikan Engkau pada hari Sabat ini untuk melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaib apa yang Engkau telah perbuat ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau di ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan.
kami mengucapkan shalom bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal atas bangsa kami, dan penyertaan kasih setia Tuhan menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu bagi bangsa ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Tuhan Yesus para orang-orang yang terlibat Tuhan Yesus dalam penanganan COVID-19. Semuanya Tuhan dalam perlindungan tangan Tuhan, baik tenaga medis, baik sukarelawan Tuhan yang bekerja siang dan malam Tuhan dalam menyelesaikan dan menuntaskan Tuhan Yesus virus ini. Tuhan, berikan perlindungan tangan-Mu Tuhan bagi mereka Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga setiap orang-orang yang terpapar dan positif dengan COVID-19, sukacita Tuhan, kegembiraan, dan antibiotik alami, biarlah itu Tuhan muncul dalam diri mereka. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu biarlah Engkau menaruh pengharapan di hati mereka, Engkau memberikan sukacita dalam hati mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus sungguh-sungguh dipulihkan oleh mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak G. Sembiring, Ananda Mariani, Ananda Ben Levi, Abraham Gabriel Pangiutan Siregar. Kami berdoa juga Tuhan untuk pernikahan Bapak A. Siregar bersama dengan Ibu Tobing, dan ulang tahun dari Saudari Rahel Klaria. Kiranya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam Tuhan Yesus mereka berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan limpahkan anugerah-Mu, limpahkan berkat-Mu, limpahkan belas kasihan Tuhan bagi mereka. Yang Tuhan Yesus dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan seluruh jemaat hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah selalu akan ada makanan di meja makan untuk kami nikmati. Biarkah ada selalu minuman untuk kami minum, dan biarlah akan ada selalu apa yang kami pakai dan apa yang kami gunakan, semuanya Tuhan dalam pemeliharaan sempurna dari tangan Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah Engkau memberikan kesehatan bagi kami, Engkau memberikan Tuhan Yesus kecukupan segala sesuatu hal dalam hidup kami, sehingga orang-orang Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah berkekurangan segala sesuatu apapun, sebab Allah di dalam nama Yesus Kristus mencukupi segala hal dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan seluruh jemaat dalam pemulihan untuk Ibu Sudarwati dan Ibu Tebur Manurung. Kami menopang mereka dalam doa, biarlah kiranya Tuhan Kau memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, dan mengangkat segala kelemahan-kelemahan di dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Esimaya Putri dan Ibu Tobing Tuhan dalam masa-masa hamil mereka dan masa-masa akan melahirkan. Tuhan Kau memberkati dokter, Engkau memberkati bidan, Engkau memberkati rumah sakit dan obat-obat dan segala hal yang mereka perlukan. Biarlah kiranya Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa mendukung anak-anak ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik yang jauh maupun yang dekat bersama-sama dengan kami. Diberkatilah mereka Tuhan Yesus dalam setiap usaha dan pekerjaan dan pendidikan mereka. Biarlah Tuhan taruh kepintaran di hati mereka Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu. Masa depan mereka ada dalam rencana Tuhan, dan biarlah mereka berjalan dalam rencana-rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses renovasi aula dan pastor GKI Karangjaya. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memulainya. Berikan kami juga dana yang terbaik Tuhan dalam segala hal kami akan memulai. Berikan kami kekuatan, hikmat, kasih karunia pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mendukung MPH Sinode dalam seluruh program pelayanan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan Kau melimpahkan keluarga-keluarga hamba-Mu rahmat pengasihan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus dalam penyelesaian pembangunan gedung serbaguna yang kami rindukan Tuhan pada tahun 2022 selesai. Biarlah tangan Tuhan Kau memberkati, menolong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rumpun Jawa, suku Jawa Pesisir, Lor, suku Jawa Serang, suku Osing, dan suku Tengger. Kami berdoa Tuhan diberkatilah suku-suku Jawa oleh tangan Tuhan yang hidupnya menyertai, memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan ada dalam hati dan pikiran Tuhan untuk merancangkan yang terbaik dalam hidup mereka, untuk mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Dan pada hari ini Tuhan, berbicara Tuhan, berikan kami telinga mendengar, berikan hati yang kami yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami, dan bawa kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbicara Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan itu saja yang menjadi bagian dalam kami mendengarkannya. Ini doa kami, demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita yang ada di rumah, yang menyaksikan acara recording untuk rekaman ibadah kita pada minggu ini. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa oleh karena penambahan kasus COVID yang terus-menerus terjadi di tempat kita ini, maka saya harapkan kembali jemaat untuk memahami dan mengerti dan sama-sama kita berdoa bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam gugus tugas COVID-19. Biarlah tangan Tuhan menyertai memberkati mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini bersama-sama. Kita mendukungnya dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-28. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-28. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian yang di rumah dapat memperhatikannya di Alkitab kita masing-masing. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah itu daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan kembali daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang dari di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini untuk kita renungkan yaitu keluarga dan ibadahku. Keluarga dan ibadahku. Nah, ketika dalam saya di konseling pernikahan, pranikah, waktu dulu sebelum saya menikah,
Nah, seorang pembina bertanya kepada saya demikian, untuk apa saudara menikah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bingung dengan pertanyaan ini. Karena ada banyak jawaban tentang mengapa alasan orang menikah. Nah, kalau saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, untuk apa saudara menikah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bingung untuk menjawabnya, untuk apa ya? Dulu kita bagaimana ya? Ada orang yang berkata bahwa aku menikah karena aku cinta dia. Aku menikah karena aku sayang dia. Aku menikah karena sudah lanjut usiaku. Dan aku menikah, dan banyak macam alasan mengapa kita menikah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun Bapak Ibu, kalau melihat daripada realita keluarga yang hari-hari ini terjadi, keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga orang yang percaya kepada Tuhan, banyak terjadi keretakan, banyak terjadi Bapak Ibu antara suami dengan istri bertengkar, kemudian mereka pisah ranjang, kemudian sampai bercerai. Walaupun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai, namun kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya Bapak Ibu melakukan cerai walaupun Bapak Ibu tidak melakukan hukum negara. Bapak Ibu hanya pisah saja seperti itu tanpa ada ikatan apapun, atau pisah dengan catatan apapun Bapak Ibu di pengadilan. Mereka pisah-pisah begitu saja, mereka menjalani hidupnya dengan baik-baik saja, dan kemudian anak-anak mereka Bapak Ibu akhirnya terlantar. Nah, makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak keluarga-keluarga Kristen akhirnya keluarga-keluarga broken home. Anak-anaknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan luntang-luntung. Mereka Bapak Ibu mencari kasih, cinta dari yang lain karena orang tua mereka tidak dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga dan ibadahku, ini sesuatu yang menarik. Apakah zaman sekarang ini antara hubungan keluarga dengan ibadah itu memiliki hubungan yang erat? Apalagi di tengah-tengah pemahaman sekuler, di tengah-tengah pluralisme yang sedang terjadi, yang menghantam keluarga-keluarga Kristen pada hari-hari ini, yang menganggap bahwa ibadah itu sesuatu hal yang bukan kewajiban, ibadah itu bukan sesuatu hal yang penting, sehingga mencari nafkah, mencari uang itu adalah sesuatu yang penting untuk menafkahi atau menghidupi seluruh isi keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada banyak, saya katakan tadi, banyak keluarga-keluarga Kristen akhirnya tidak mencari wajah Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, yang hasil Bapak Ibu, anak-anaknya mereka pun akhirnya juga meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada contoh di tengah-tengah keluarga mereka bagaimana mereka hangatnya beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita ada di rumah kita masing-masing. Nah, kita melaksanakan ibadah. Pasti ada keluhan dari anak-anak kita dengan berkata bahwa, aduh Pak malas, aduh Pak aku masih ngantuk, aduh Pak masih aku sibuk, dan hal lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah untuk membangun keluarga di tengah-tengah ibadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaannya bagi kita hari-hari ini, seberapa pentingnya sih keluarga dan ibadah kita? Seberapa pentingnya sih tentang panggilan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, tentang beribadah kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik bahwa ternyata keluarga terbentuk itu dimulai daripada Tuhan. Kalau perhatikan Bapak Ibu Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua Bapak Ibu, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu Allah menciptakan Adam, dan kemudian Adam menamai seluruh binatang. Kemudian dia melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengan dia. Bandingkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20. Jadi Adam melihat binatang-binatang, Adam melihat alam yang diciptakan Tuhan, tetapi tidak ada yang sepadan dengan dia. Sepadan dengan dia artinya bentuk dan rupanya tidak sama dengan dirinya, dan kemudian kayaknya tidak cocok dengan dirinya. Kemudian akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adam dibuat tertidur dan mengambil dari rusuknya, dan kemudian menutup bekas rusuknya itu dengan daging, dan menciptakan Hawa dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, muncullah Hawa, dan kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka diciptakan menjadi berpasangan
Dan kemudian diawali dengan Allah lah membuat kelembagaan keluarga tersebut. Dengan kata lain, lembaga tertua yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Dengan Tuhan menjadi pencetus terbentuknya keluarga, maka Tuhan juga memiliki tujuan terhadap keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak serta-merta ketika kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pertanyaan dalam konseling Kristen kemudian berkata, untuk apa menikah Pak? Aduh Pak, usiaku tua. Aduh Pak, karena aku cinta dia. Dan aduh Pak, aku karena ini dan alasan segala lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, mengapa Allah menciptakan keluarga? Itu pertanyaan terbesar Bapak Ibu yang harus kita mengerti, pahami, bahwa ternyata ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan mengapa membentuk keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah lah yang merancangkan keluarga, Allah lah yang menginginkan keluarga. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah terhadap keluarga adalah supaya memenuhi bumi dan menaklukkannya dengan beranak pinak atau memiliki keturunan yang banyak. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan sebuah keluarga untuk memenuhi bumi dengan manusia. Kemudian yang kedua, usahakan dan peliharalah taman itu. Artinya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Allah memerintahkan manusia menciptakan mereka dengan berpasangan sebagai bentuk satu keluarga yang utuh. Maka Tuhan perintahkan kepada manusia dengan tujuan mengusahakan dan memelihara tanah di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengusahakan dan memelihara bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengeksploitasi habis-habisan tanah ini untuk kepentingan kita dan kemudian membiarkannya sedemikian rupa dan meninggalkannya sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi tandus. Tidak. Tapi kalimat ini adalah mengusahakan dan memelihara, bukan menghabiskan dan menghancurkannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan keluarga dalam panggilan kita mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, ini berhubungan dengan pohon yang tengah-tengah taman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan satu bentuk keluarga bagi kita adalah untuk satu tujuan, untuk mentaati firman Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah inilah makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan yang mulia terhadap keluarga. Bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar Bapak Ibu karena dia sudah berusia dan harus Bapak Ibu menikah supaya memiliki keturunan. Tetapi ternyata Bapak Ibu supaya dia lebih mentaati firman Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan keluarga dengan Tuhan sangat erat kaitannya, yang tidak mungkin dipisahkan. Adanya keluarga karena Tuhan yang membentuknya. Maka Tuhan menginginkan keluarga yang dibentuknya beribadah kepadanya. Dalam konteks ayat firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14-28 yang kita renungkan ini adalah seruan Yosua untuk terus beribadah kepada Allah Israel, yang telah menuntun dan memberikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan, dan kemudian mereka diberikan tanah yang telah dijanjikan oleh nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian mereka memiliki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh nenek moyang mereka untuk mereka nikmati dan miliki. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang menarik. Kepada keluarga-keluargalah ini janji ini diberikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita jomblo, yang anak-anak muda jomblo, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan ketika kita berumah tangga. Jadi bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak, kalau panggilan aku Pak Selibat, cak mano Pak, kan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan, artinya berpasang-pasangan untuk mengenapi seluruh janji Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan Adam dan Hawa, kan itu, hanya dengan satu tujuan, supaya rencana Allah dalam hidup kita itu terpenuhi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam teks ini alasan mengapa setiap keluarga harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan melihat, memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing, alasan mengapa setiap keluarga beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-13.
Firman Tuhan katakan demikian, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah dan kota-kota yang tidak kamu didirikan tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 13 mewakili seluruh ayat sebelumnya yang di atas, yaitu ayatnya yang ayat yang ke-24, ayatnya bagian pertama sampai ayatnya yang ke-13 ini adalah menceritakan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama yang harus kita pahami dan mengerti adalah ingatlah akan pekerjaan tangan Tuhan bagi setiap keluarga demi keluarga. Bapak Ibu, perlu kita pahami dan mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan tangan semua Tuhan yang Tuhan lakukan bagi keluarga, inilah yang membuat kita tetap bertahan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun keluarga dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Saya suka baca Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka timbullah iman kita. Ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan bagi keluarga, maka kita menjadi kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya melihat kebaikan Tuhan? Maka diamlah, tinggallah di tengah-tengah keluarga. Tuhan mau dalam keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan untuk memperkokoh imannya kepada Tuhan. Namun kita berkata, Pak, kayaknya aku tidak menikmati keluarga yang indah. Pak, kayaknya aku hanya menikmati keluarga-keluarga yang berantakan. Ibu kemana, bapak kemana, semuanya kemana. Yang aku dilahirkan dari keluarga yang tidak mengasihi aku. Bagaimana aku bisa melihat kebaikan Tuhan atas keluargaku? Jikalau yang aku nikmati hari-hari ini di tengah-tengah keluargaku adalah kepahitan, yang ku nikmati dalam tengah-tengah keluargaku adalah keluarga yang berantakan, yang tidak mengerti dan memahami tentang aturan-aturan sekehendak hatinya mau melakukan apa ini dan itu. Bagaimana aku melihat kebaikan Tuhan atas keluargaku? Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai yang ketiga firman Tuhan katakan demikian. Ulangan 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Israel pernah mengalami pasang surut dalam kehidupan mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka kemudian merasakan yang disebut dengan kelaparan. Mereka menikmati apa yang disebut dengan kehausan, dan mereka menikmati apa yang disebut dengan kekurangan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di manakah nikmatnya kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berikan kepadaku? Aku tidak minta dilahirkan dari keluarga ini. Aku tidak pernah minta kepada Tuhan aku dikeluarkan dari manapun. Tetapi kemudian aku lahir sedemikian rupa, dan kemudian yang aku hadapi dan alami adalah hal-hal yang demikian, yang membuat aku merasa pahit.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peganglah firman Tuhan ini dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Bahwa semuanya ini diizinkan Tuhan terjadi di antara kita, supaya pertama merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan kemudian akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar terhadap keluarga kita, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita ada di bawah, kalau hari ini kita merasa pahit terhadap keluarga kita, kalau hari ini kita menikmati sesuatu yang tidak menyenangkan di tengah-tengah keluarga kita, pandanglah kepada Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dijanjikannya dengan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang mengubahkan keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya ini supaya merendahkan hatimu. Apakah engkau berpegang kepada perintah, kepada firman-Nya atau tidak? Apakah engkau merendahkan dirimu atau tidak? Dan ketahuilah bahwa ternyata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi terhadap firman yang diucapkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita ada di tengah-tengah keluarga itu. Untuk itulah kita ada di tengah-tengah keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan. Supaya apa? Supaya menyatakan kemuliaan Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau suami dengan istri Bapak Ibu tidak cocok, dan kemudian kita rindu Tuhan, aku rindu untuk dipulihkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan melakukan pemulihannya. Bapak Ibu, musuh kita bukan suami, musuh kita bukan istri, dan musuh kita bukan juga anak-anak kita. Tetapi musuh kita yang harus kita lawan adalah Bapak Ibu, oknum yang mendalangi semuanya itu. Oleh sebab itu, bagaimana cara memeranginya, bagaimana cara menyelesaikannya? Lihatlah tangan Tuhan yang memberikan kehendak kepada kita, bahwa Tuhan sedang melakukan rencana yang terbesar dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beri dan serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita berkata bahwa Tuhan, aku berat di tengah-tengah keluarga ini, serahkan. Karena Tuhan tidak minta supaya kita memikul beban itu, tetapi Tuhan berkata kepada kita, mari engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita Bapak Ibu hidup di tengah-tengah keluarga yang hancur, hidup di tengah-tengah keluarga yang menyakitkan kita, maka Tuhan menempatkan kita di situ untuk satu tujuan, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, untuk Tuhan memulihkannya, untuk Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik dalam hidupnya. Karena Allah menciptakan keluarga bukan untuk tujuan pertengkaran. Allah menciptakan keluarga bukan untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi Allah menciptakan keluarga untuk memenuhi dan menggenapi seluruh rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan bagi setiap keluarga orang percaya. Hal yang kedua, ayat 17 firman Tuhan katakan demikian. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhanlah yang menuntun seluruh keluarga kita. Jadi kita mengalami bosan, kita mengalami jenuh Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Nah, percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhanlah yang menuntun keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menuntun memiliki arti berarti membimbing dengan bergandengan tangan, menunjuk, mengarahkan ke jalan yang benar. Jadi seperti tangan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menuntun keluarga Kristen untuk berjalan kepada jalan yang benar yang Tuhan rancangkan. Demikian hal juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita keluarga dituntun oleh tangannya sampai pada tujuan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita berkata pesimis terhadap keluargaku kayaknya gak bisa dipulihkan Pak, kayaknya keluargaku Pak gak bisa Pak, jauh dari segala hal.
Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang telah menuntun keluarga. Tuhanlah yang telah menunjukkan kita ada di tengah-tengah keluarga itu, supaya bersama-sama menyerahkan keluarga kita untuk dituntun kepada jalan kebenaran. Hari ini, esok dan selamanya, Tuhan masih sanggup untuk membawa keluarga kita kepada tujuannya. Sekalipun terseok-seok, sekalipun merasa kita tidak berdaya, sekalipun Bapak Ibu yang kita berkata bahwa aku tidak sanggup untuk membawa keluarga yang kubina, untuk aku tinggal di tengah-tengah keluarga ini, dengan carut-marutnya keluarga ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih ada pekerjaan terhadap diri kita. Tuhan masih ada hal yang besar dilakukan terhadap kita untuk tujuannya yang mulia. Hanya, apakah kita mau menyerahkan keluarga kita untuk dipegang oleh tangan Tuhan? Apakah kita mau untuk menyerahkan keluarga kita untuk dituntun kepada jalan yang benar? Ataukah kita berkata, kayaknya aku sendiri yang nuntun keluargaku mana aku mau? Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mentok, kemudian kita menyalahkan sekeliling kita dan menyalahkan Tuhan. Janjinya ya dan amin. Ia bukanlah Allah yang berdusta. Ketika kita menyerahkan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan meminta roti. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan walaupun kadang-kala sulit dilakukan, tetapi janji firman Tuhan, mari kita pegang bersama-sama dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, bahwa orang yang memegang firman Tuhan, orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan, keluarga yang memegang teguh firman Tuhan, maka anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta roti. Atau bahasa Bapak Ibu, bahasa kekinian saya katakan demikian, bahwa anak cucunya tidak dibiarkan menjadi pemulung. Anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan menjadi terlantar. Anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan menjadi orang pengemis. Tetapi anak cucunya akan menjadi jaya. Anak cucunya akan menjadi kenamaan. Oleh karena kita mulai dari keluarga yang kecil, kita mulai membina keluarga yang kecil, dan Tuhan akan menuntun dalam janji yang besar bagi kita. Hal yang ketiga yang terakhir, ayat 19, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan Allah yang cemburu dan kudus. Perhatikan dengan baik, dari awalnya Allah telah memiliki tujuan yang mulia untuk keluarga, yaitu apa? Mewujudkan kasih Bapa dan saksi atas perbuatan-perbuatannya yang besar atas ciptaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih Allah menciptakan? Alasan terbesar mengapa Allah menciptakan manusia. Allah bisa menciptakan binatang, Allah bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah bisa menciptakan apapun yang Ia mau. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa pertanyaannya Allah menciptakan manusia? Hanya supaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ciptaannya tahu dan manusia tahu betapa besarnya kasih Bapa akan manusia, betapa besarnya dan rindunya Bapa untuk melihat perbuatan-perbuatan tangannya yang besar atas seluruh ciptaan yang Dia lakukan, dan manusia menyaksikannya, dan kemudian manusia bersuka cita oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang besar. Namun betapa hancurnya hati Tuhan jika nilai-nilai dalam kekeluargaan menjadi pudar dan hilang. Keluarga tidak lagi mengasihi Tuhan, keluarga tidak lagi mencari wajah Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga itu menjadi keluarga yang terhilang dari tujuan Allah yang sesungguhnya. Perhatikan dalam teks ini tentang perbuatan tangan Tuhan yang besar yang membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan.
dan pengampunan akan segala kesalahan dan dosa-dosa Israel. Nah, jika Tuhan telah melakukan hal yang baik, jika Tuhan telah menyerahkan tanah Kanaan untuk mereka duduki, jikalau mereka menikmati susu dan madu di dalam tanah Kanaan itu, sulitkah bagi kita untuk beribadah kepada Allah? Sulitkah kita untuk melakukan ibadah di hadapan Tuhan oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita sedemikian rupa, sehingga kemudian kita berkata kepada Allah, terlalu sulit aku beribadah karena terlalu sibuk aku dengan pekerjaan-pekerjaanku, terlalu sibuk aku dengan hal-hal yang lainnya yang membuat aku tidak bisa beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai-nilai dari sebuah ibadah adalah ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai-nilai dari ibadah adalah ucapan syukur. Mengapa kita beribadah? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena semuanya berkat-berkat Tuhan kita telah terima. Kemudian kita berkata, berkat apa Tuhan? Ada banyak orang tidak mengerti, memahami tentang mengapa aku harus bersyukur dengan keadaan-keadaanku yang sekarang ini. Mungkin kita yang menyaksikan acara ini kita sedang sakit. Mungkin yang menyaksikan acara ini lagi banyak pergumulannya. Mungkin yang menyaksikan acara ini sedang mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dan kemudian berkata, di mana letak nikmatnya bersama-sama dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai dari sebuah ibadah adalah ucapan syukur. Jangan hanya melihat apa yang kekurang dari diri kita. Jangan hanya melihat apa yang tidak ada pada kita, yang membuat ukuran nilai syukur kita menjadi berkurang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sisi yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bernapas karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita menikmati apa yang hari ini kita ada. Mari kita bersyukur tentang hal itu. Sebab dalam kuasa bersyukur, maka ada mujizat Tuhan yang terjadi. Di balik kuasa bersyukur, maka ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di hati orang yang bersyukur. Perhatikan Bapak Ibu, orang Israel ketika dia bersungut-sungut kepada Allah, apakah justru mereka diberkati? Tidak. Justru dalam sungut-sungut mereka dibinasakan oleh Tuhan. Dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka gedumel kepada Tuhan. Mereka mengata-ngatai Tuhan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak benar, maka akhirnya mereka binasa di padang gurun. Apakah kita mau seperti itu? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita bersyukur. Bukan hanya ke hal yang kekurangan yang menilai kita bahwa kita tidak bisa bersyukur karena ada yang kurang dalam diriku. Tetapi belajarlah dalam kekurangan kita untuk bersyukur. Saya ulangi sekali lagi, belajarlah dalam kekurangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah yang cemburu bukan berarti cemburu manusia yang seperti kita sangka menduga-duga. Namun Ia adalah Allah yang kudus dan cemburu. Dan juga Ia memiliki adalah karena kita adalah miliknya. Perhatikan kalimat, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan kita beribadah karena apa? Tuhan menginginkan roh yang ada pada kita. Sebab roh yang hari ini kita hidupi, hari ini, itu miliknya Tuhan. Keluarga yang boleh bernapas diberikan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Di dalam dirinya ada roh Allah. Maka Allah menginginnya itu untuk kembali kepadanya, untuk bersekutu kepadanya. Kesimpulannya, pernyataan Yosua kepada bangsa Israel, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, adalah ungkapan pernyataan iman yang seharusnya kita juga ucapkan. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan miskin apapun, dalam kekurangan apapun, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Dan inilah, biarlah ini pernyataan iman kepada kita, ketegasan untuk memilih jalan yang terbaik bagi keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga kita akan kita lindungi, kita jaga untuk masuk kepada tujuan yang ilahi, yaitu tujuan untuk menerima
anugerah dan berkat Tuhan secara khusus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita. Hari ini kita merasa menggerutu, hari ini kita berkata gak enak di tengah-tengah keluarga ini. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, bahwa Allah menempatkan kita untuk satu tujuan, supaya kita memulihkan keluarga bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita berdoa di tengah-tengah keluarga itu, supaya Tuhan turun tangan memulihkan keluarga di mana kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini kami dengarkan. Tuhan memanggil kami keluarga adalah untuk satu tujuan yang mulia dan yang kudus, untuk membawa keluarga kami beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini, supaya kami sanggup membawa keluarga kami kepada keutuhan sesungguhnya yang Tuhan keinginkan dalam hati kami, untuk supaya kami Tuhan meninggikan Tuhan Allah kami hidup di tengah-tengah keluarga kami. Mari Tuhan, keluarga-keluarga hamba-hambamu pada hari ini yang mendengarkan acara ini, diberkatilah ya Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarganya, menguduskan keluarganya, sehingga urapan dan kuasa Tuhan mengalir atas hidup mereka. Ini doa kami, demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat bisa memberi di rumahnya masing-masing, dan tetaplah mengingat firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita puji Tuhan. Yesus menginginkan Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur oleh karena Engkau sudah memberkati kami di dalam beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan memperhatikan kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan selalu melindungi kami. Dan di ibadah ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, semua ini juga untuk kemuliaan namamu dan untuk kemajuan gerejamu yang ada di Karangjaya maupun yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, walaupun di tengah kesulitan ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati persembahan kami, dan biarlah Tuhan juga selalu memberkati pekerjaan yang kami lakukan hari tiap hari. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. 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 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Peganglah firman Tuhan dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu. Simpanlah ia di dalam hatimu supaya bertumbuh berbuah, sehingga kita menerima sejahtera, sentosa, dan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan kemudian arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menangis berkati melihara jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.